Media Vietnam, Soha VN panik timnas Indonesia bakal tambah pemain naturalisasi baru demi tembus 100 ranking FIFA. Timnas Indonesia akhir-akhir ini terus memberikan kabar yang mengejutkan. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain. Salah satunya adalah Tristan Goejer. Pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama Pek Zwolle dilaporkan sedang didekati agar mau dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Tristan, Miliano Jonathan, yang sedang berkarier di Belanda bersama FC Utrecht juga mengungkapkan keinginannya membela timnas Indonesia. Bahkan, pihak PSSI, Arya Sinulinga sudah merespon keinginan para pemain yang berminat membela timnas Indonesia. Saya mewakili PSSI, sangat terbuka untuk semua pemain yang bermain di Eropa dan tentu memiliki darah Indonesia. Semua sangat terbuka, ujar Arya. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Vietnam bak kebakaran jenggot. Indonesia akhir-akhir ini terus membuat gebrakan, kabarnya mereka ingin menambah pemain naturalisasinya. Ini gila, tulis Soha. Kami pikir jika ini terus terjadi, tidak lama lagi tim nasional Indonesia akan menjadi raja di ASEAN bahkan di Asia, terangnya. Timnas Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kancah sepak bola internasional. Pada Kamis, 3 April 2025, FIFA resmi merilis ranking terbaru, menempatkan Indonesia di posisi ke-123 dunia. Kenaikan 4 tingkat timnas di peringkat FIFA dari sebelumnya 127 ini menjadi yang terbaik dalam 15 tahun terakhir. Kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi kunci keberhasilan ini. Meskipun sebelumnya Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 1-5. Prestasi ini tentu disambut gembira oleh seluruh elemen sepak bola Indonesia. Kemenangan atas Bahrain, yang sebelumnya diprediksi akan sulit, menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa dan strategi timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari kerja keras para pemain, pelatih, dan seluruh tim pendukung di balik layar. Perjuangan panjang dan kerja keras selama ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukur dan optimismenya atas pencapaian timnas di ranking FIFA. Peningkatan peringkat FIFA ini menjadi catatan sejarah bagi timnas Indonesia. Posisi ke-123 merupakan yang terbaik dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Ini menunjukkan tren positif dan perkembangan yang signifikan dalam kualitas permainan timnas Indonesia. Tentu, hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain untuk terus berjuang dan meningkatkan performa mereka. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat timnas untuk terus berjuang. Mereka menyadari masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing dengan negara-negara kuat di Asia Tenggara maupun dunia. Pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Laga melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2026 mendatang akan menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk kembali membuktikan peningkatan kualitas dan meraih hasil positif guna meningkatkan peringkat FIFA lebih jauh lagi. Kemenangan di laga tersebut akan menjadi langkah penting menuju target masuk 100 besar dunia. Meskipun telah mencapai peringkat terbaik dalam 15 tahun terakhir, timnas Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Persaingan di kancah internasional semakin ketat, sehingga dibutuhkan kerja keras dan strategi yang matang untuk terus meningkatkan peringkat. Peningkatan kualitas pemain, pelatihan yang intensif, dan dukungan penuh dari berbagai pihak sangatlah penting. Selain itu, pembinaan usia muda juga menjadi faktor kunci dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan mencetak bibit-bibit unggul sejak dini, diharapkan timnas Indonesia dapat memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu bersaing di level internasional dalam jangka panjang. Investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sepak bola usia muda menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan. Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari semua pihak,
Timnas Indonesia optimis dapat terus meningkatkan peringkat FIFA dan mencapai target masuk 100 besar dunia. Perjalanan masih panjang. Namun semangat dan tekad untuk meraih prestasi gemilang tetap menyala. Peringkat 123 dunia saat ini menjadi batu loncatan bagi Timnas Indonesia untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Semoga prestasi ini dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk menekuni dunia sepak bola dan membawa harum nama bangsa di kancah internasional. Mantan pemain RC Lens yang kini berkarir di Liga Denmark, Brøndby IF, Stig Spiering mengaku dirinya mengatakan ingin bela Timnas Indonesia. Stig Spiering merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, kala itu ia menolaknya. Alasannya pemain 28 tahun ini menolak untuk menerima tawaran main di skuad Garuda karena sedang berjuang mencari banyak menit bermain di klubnya. Dulu tawaran itu datang, saya sedang mencari banyak menit bermain. Saya masih dipinjamkan ke sana kemari, ucap Spiering di YouTube Om Rob Brabant. Kini Spiering berkarier di Liga Denmark bersama Brøndby IF. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan ex-RC Lens ini sedang mencari tahu bersama agennya agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama agen, saya sedang mencari tahu cara apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Spiering. Stig Spiering menyebut bahwa ia pernah dikontak PSSI pada tahun 2021, namun ia menolak ajakan tersebut. Nah, kini dirinya akan mencari tahu dan menghubungi PSSI agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Pada 2021 lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kali. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya. Saat itu saya sedang mencari klub baru, menit bermain yang banyak, nah sekarang saya sudah bersedia. Saya harap PSSI mau menghubungiku lagi, beber Spiering. Timnas Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru lagi nih, muncul tanda Tijs Dallinga ingin perkuat Timnas Indonesia. Hal ini tentu akan membuat pelatih Patrick Kluivert full senyum dengan skuad asuhannya akan kedatangan pemain grade A asal Bologna, klub Serie A Liga Italia. Dilansir dari akun Instagram _Indonesia di laman ArchiVNL, Marga Dallinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data ArchiVNL ada nama Marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok, apakah ada kaitannya dengan Tijal Dallinga? Tanya akun _Indonesia. Kabar beredar bahwa Tijs Dallinga memiliki darah Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Jika ini benar, itu akan sangat menguntungkan, terutama jika orang yang bersangkutan ingin membela Timnas Indonesia. Karena itu, untuk mencapai target terdekat mereka, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang hebat. Tijs Dallinga, yang memiliki tinggi badan 190 cm, mencetak 1 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan musim ini bersama Bologna. Tijs Dallinga memulai karirnya sebagai pemain profesional di FC Groningen, klub asal Belanda, di mana dia mencetak 12 gol dari 15 pertandingan selama 2 musim, 2019 hingga 2021. Kemudian pada musim panas 2021, Tijs Dallinga diboyong ke SBV Excelsior, klub mantan Nathan Choi Aon. Di sana, dia menjadi mesin gol. Tijs Dallinga mengemas 36 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Akibatnya, Tijs Dallinga diboyong ke FC Toulouse pada musim panas 2022. Di sana, dia tampil luar biasa. Penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol dari 86 pertandingan. Karena banyaknya pencapaian, Tijs Dallinga diboyong ke Bologna pada musim panas 2024, klub di tengah Liga Italia. Dia memiliki kontrak sampai musim panas 2028, dilansir dari laman Transfermarkt, nilai pasar dari Tijs Dallinga mencapai 208 miliar rupiah. Dan posisi yang dimainkan oleh Tijs adalah penyerang, tentu ini bisa menjadi opsi yang baik untuk skuad Garuda. Mengingat Timnas Indonesia sekarang sangat membutuhkan eksekutor bola yang cakap saat berada di depan gawang lawan selain Romeni. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, ada pemain keturunan grade A ingin membela Timnas Indonesia. Namun, dia tidak bisa menyebutkan identitas pemain tersebut karena belum resmi. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Arya menyebut, sekarang banyak pemain keturunan grade A yang ingin membela Timnas Indonesia. Sekarang banyak pemain grade A yang berminat memperkuat Timnas, bukan pemain amatir, sebut Arya. Sang pemain sudah menghubungi saya lewat DM Instagram, sang pemain sangat antusias, lanjutnya. Nah, saya langsung memberitahu Pak Erik dan Patrick,
Responnya juga positif, tapi mungkin masih banyak pertimbangan baru kita proses, tandasnya. Mees Hilgers sebut ada banyak pemain keturunan di Belanda yang berpotensi bela timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, di Belanda, Mees menyebut jumlah pemain keturunan hingga ratusan bahkan ribuan. Timnas Indonesia belakangan menambah kekuatan dengan melakukan naturalisasi pada beberapa pemain keturunan. Upaya untuk menambah kekuatan lewat pemain keturunan masih belum usai. Menurut Mees, banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, saat di Belanda, dia mendapat informasi jika jumlah pemain keturunan mencapai ribuan. Dengan impact masuknya beberapa pemain seperti Jay dan Kevin ini, ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa terkhusus di Belanda, kata Mees di kanal YouTube FT Twente. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia karena apa? Hasil dari teman-teman yang sudah ikhlas, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, imbuh Hilgers. Naturalisasi pemain tidak dilarang oleh FIFA, pemerintah Indonesia juga sudah punya perangkat undang-undang yang mengaturnya. Namun, belakangan program naturalisasi menjadi diskusi yang cukup menarik. Bagi Hilgers, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia, itu akan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi skuad Garuda. Jadi, kalau suatu hari mereka ini ingin membela negeri asalnya, ya tentu buat kita ini positif, ucap Hilgers. Saya sendiri percaya bahwa akan semakin banyak pemain yang memiliki darah Indonesia ingin memperkuat timnas suatu hari nanti, lanjutnya. Tentu kita akan semakin kuat, semakin percaya diri dengan adanya event-event besar yang ada di depan mata, tegas Hilgers. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 25 Maret. Berikut cara Timnas Indonesia finish di posisi runner-up grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain membuat Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 9 poin dan duduk di peringkat keempat. Posisi 3 teratas ditempati oleh Jepang, 20, Australia, 13, dan Arab Saudi, 10. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dua tim teratas bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang sudah merebut 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia sekaligus menyegel posisi juara grup. Karena itu, tiket lolos langsung kini hanya tersisa 1 buah. Dari hitung-hitungan, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk finish di posisi runner-up sekaligus lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bersaing dengan Australia dan Arab Saudi dalam perebutan tiket lolos langsung tersebut. Namun untuk bisa finish di posisi kedua, hal itu tidak sepenuhnya bisa bergantung pada kemampuan Timnas Indonesia. Skuad Garuda masih harus bergantung pada hasil tim lain. Di matchday ke-9, Timnas Indonesia menjamu Cina. Sementara itu Australia akan bertemu Jepang dan Arab Saudi tandang ke markas Bahrain. Di matchday ke-10, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Jepang. Dan di saat bersamaan, Arab Saudi akan duel lawan Australia. Untuk bisa finish di posisi runner-up, Timnas Indonesia wajib meraih 6 poin di 2 laga tersisa. Kondisi itu membuat skuad Garuda bakal mengakhiri fase grup dengan koleksi 16 poin. Bila itu berhasil, Timnas Indonesia juga harus berharap Australia dan Arab Saudi tak mendapat hasil bagus di 2 matchday tersisa. Indonesia mesti berharap Australia kalah dari Jepang. Sedangkan andai Arab Saudi bisa menang lawan Bahrain, hal itu masih belum menutup peluang Indonesia. Yang terpenting adalah di matchday terakhir. Indonesia harus berharap Arab Saudi imbang lawan Australia. Bila semua kondisi tersebut terwujud, Timnas Indonesia akan mengoleksi 15 poin, Australia mencatat 14 poin, kalah dari Jepang dan imbang lawan Arab Saudi, dan Arab Saudi 14 poin, menang lawan Bahrain, imbang lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal finish di posisi runner-up dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kemungkinan akan menambah lagi amunisinya di lini serang. Terbaru, Miliano Jonathans menjadi nama selanjutnya untuk dinaturalisasi. Miliano Jonathans saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda. Ia merupakan mantan pemain yang berlaga di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda.
Sinyal pemain keturunan Depok ini akan membela timnas Indonesia yakni lantaran sang ayah, Deco Jonathan tengah berada di Jakarta dan bertemu dengan penasihan strategis Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Hamdan Hamedan. Sejumlah foto-foto terkait sang ayah Miliano Jonathan tengah berada di Indonesia tersebar di sejumlah platform media sosial. Namun demikian, kabar ini belum sampai ke telinga pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebelumnya, berdasarkan berita media olahraga ternama, ESPN NL di Belanda, Miliano telah ditelepon pelatih Indonesia saat itu yakni Shin Tae-yong. Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelepon Miliano Jonathan, tulis ESPN NL. Pemain setinggi 178 cm ini beroperasi di gelandang serang dan penyerang sayap kanan. Ia merupakan pemain keturunan dari Depok, Indonesia. "Gue asli Jalan Pemuda Bang," tulis akun resmi milik Miliano Jonathan, baru-baru ini. "Keluarga ayah saya berasal dari Depok dan kami masih berkunjung ke sana," lanjutnya. Miliano Jonathan saat ini baru menginjak usia 20 tahun. Tentunya ini merupakan aset timnas Indonesia untuk ke depan. "Kami berhubungan. Saya memperhatikan pintunya, saya tidak mengunci apapun," ucap Miliano Jonathan tentang timnas Indonesia, baru-baru ini.